wabarakatuh. Di pembuatan website kali ini kita akan belajar yang full, yang lengkapnya. Kita akan menghapus database yang lama. Kalau nanti dia ingin dihapus juga nggak masalah ya, dibiarkan aja. Nah, ini saya ingin ngasih tahu kalau ingin menghapus database seperti apa caranya. Pertama, setelah kita aktifkan servisnya ya, kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin ya. Nah, kemudian kita pilih home, kemudian di sini ada database ya, kita pilih mana database yang mau dihapus, kemudian sini ada drop ya, jadi kita checklist database yang mau dihapus, kemudian di bawahnya ada drop. Nah, ini cara menghapus database ya, siapa tahu masih ada yang belum tahu kan. Nah, sekarang udah hilang database-nya. Nah, yang kedua, karena hari ini kita mulai dengan yang baru tapi kasusnya masih sama ya. Nah, ini seperti biasa saya sudah siapin filenya di pertemuan 5 ya, ini di folder pertemuan 5. Nah, ini dibaca keterangannya dulu. Jadi sini ada dua file. Yang pertama file database, yang kedua ada folder ya, yang harus diletakkan di htdoc. Ini ya yang penting ya. Nanti untuk penjelasan berikutnya kita praktekkan langsung lihat di videonya ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah yang folder dulu nih, yang folder yang database itu ya, yang database ini di download ya, database di download, database di download. Database-nya download. Kalau sudah di download, lalu kita balik lagi ke phpMyAdmin. Nah, sekarang kita ketik sini nama database-nya, di nama database-nya di sini adalah pustaka strip booking.sql. Nah, sini berarti namanya harus sama, pustaka strip booking ya. Nah, data SQL-nya nggak usah ya. Nah, ini cara memindahkan database yang udah jadi ya. Kita ketik dulu nama database-nya di phpMyAdmin, kita create ya. Nah, kemudian kita klik pustaka bookingnya, database yang baru, kemudian kita impor. Kita impor. Nah, kemudian filenya di sini kita cari, ini ada choose file, filenya kita arahkan ke yang SQL tadi yang udah di download ya, yang tadi yang udah di download. Nah, ini filenya pustaka strip booking.sql. Nah, kalau sudah, kita ke bawah klik, ada tombol go ya, klik, kita tunggu. Nah, dia sudah masuk, sudah ketarik semua ya. Tuh, jadi sini ada kurang lebih ada
ada 10 ya, ada 10 file ya. Ini pemesanan ya, jadi pemesanan pustaka ya, pemesanan buku. Oke, sekarang yang kedua yang harus kalian pindahkan adalah ini, di download lagi yang folder pustaka stripbooking.rar, ini di download, kemudian habis itu di ekstrak ya, di ekstrak, di download, di ekstrak. Download kemudian di ekstrak. Download seperti ini, kemudian nanti di ekstrak ya. Kalian filenya kalian kopas, taruh di htdoc ya, taruh di htdoc. Nah, jadi ada di C, kemudian XMPP di htdoc. Nah, paste di sini ya, pustaka booking. Nah, kayak gini nih hasilnya nanti ya. Ini udah lengkap ya. Oke, sekarang bagaimana kita ingin tahu cara menjalankannya. Nah, kalau pengen tahu langkah-langkahnya seperti ini ya. Di pustaka booking ini ada folder aplikasi ya, ada config. Ini dibuka, ada config.php. Kemudian ini dibuka sebagai Sublime. Kalau yang mau pakai yang lain silakan. Nah, ini cara bukanya di base URL. Base URL nya copy aja, taruh di browser. Taruh di browser, paste. Nah, ke bawah tanda petik ya. Nah, kayak ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada nggak kelihatan ya kalau dilebarin. Nah, nih ya. Jadi di sini ada menunya, yaitu ada pustaka beranda. Ini sama dengan logikanya dengan yang dahulu. Kalau diklik larinya ke halaman header ya, ke halaman header ya. Kemudian ini dibagi dua, ada halaman user atau pengunjung dan ada halaman admin. Ini halaman pengunjung atau user ya. Yang harus kalian lakukan setelah terbuka seperti ini, kalian klik daftar ya. Ini kalian klik daftar. Nah, kalian di sini sebagai anggota di sini. Tujuan apa? Untuk bisa login nih. Tujuan untuk bisa login. Kalian daftar di sini. Jadi tinggal misalkan Depok. Terus emailnya misalkan nanti salah dulu, gmail.com. Kemudian passwordnya misalkan passwordnya user misalkan bebas ya, user. Kalau udah simpan ya. Jadi untuk bisa login kalian harus daftar dulu tuh ya, sekali lagi tuh. Nah, nanti sini udah selamat, akun sudah dibuat ya, baru kalian login sini dan login sini nanti @gmail.com, passwordnya user. Sudah itu klik login. Maka di sini selamat datang Adi ya, ini kan pengunjung, sekarang udah berisi nama kalian. Itu caranya ya, cara menggunakan aplikasi ini. Setelah itu nanti di sini banyak ada next, ada previous, kemudian ada booking. Ini pemesanannya, klik aja nanti lari ke halaman
ini pemesanan tadi halaman keranjang, atau keranjangan nambah jadi 1. Ini keranjang nih, booking, keranjangan nambah 1. Kalau mau hapus ini klik ya, kalau mau lanjutin lagi booking yang lain klik ini, kalau selesai klik ini ya. Oke, sekarang kalau kita balik lagi ke halaman beranda, sini ada detail, misalkan buku ini nih, PHP detail. Nah ini halaman detail bukunya ya, mau booking atau kembali klik ya. Nah ini halaman pengunjung atau user. Sekarang kalau kalian pengen jadi admin ya, kalian harus ganti di PHP admin, tarik ke tabel user. Di tabel user ini ada satu atribut yang menjadi penentu dia admin atau user biasa. Ada di atribut role ID ya, role ID. Nah, kalau 1 jadi admin, kalau 2 jadi user biasa. Nah yang tadi yang saya bikin yang baru yaitu Adi nih, langsung edit aja nih, di sini checklist edit, role ID nya kalian ganti nih, pilihnya 2 jadi 1. Caranya gitu ya. Nih ada 1, kalau udah klik kok. Nah maka sekarang kamu sudah bisa jadi admin di sini. Nah sekarang kalau kita lihat nanti di folder MPC nya, nah, di PC nya ada di controller ya. Nah itu sih di autentikasi ya, ada nama folder namanya autentifikasi. Jadi kalau di sini diklik kalau admin, nah kalau login kita ketik sini. Oke, sekarang kalau paling gampangnya ini aja, logout aja, logout. Nah kemudian masuk lagi, kan udah berubah kan tadi jadi admin kan 1, masuk lagi, jadi nggak usah ngetik foldernya aja, bingung nanti. Tadi passwordnya besar ya, login. Nah nggak bisa langsung ya, ini langsung aja diketik sini, autentifikasi, enter, kurang, enter. Nah ini kalian sudah adik ya, tuh kalian sudah masuk sebagai admin, administrator orang ya, atau backend, istilahnya backend. Kalau yang tadi user itu tampilan front end, tampilan front. Kalau ini tampilan back end. Nah ya, jadi cara jalaninnya gitu. Nah nanti kalau pertemuan berikutnya baru kita bahas itu logika alur di codingnya ya, file-file mana saja yang terkait ya. Oke, nih jadi cara jalaninnya seperti itu. Ini halaman administrator. Kalau administrator itu bisa buka semua itu logikanya ya. Ini kan data buku nih, kalau dia bisa nambah, bisa hapus ya. Jadi yang mengelola adalah si administrator. Si administrator bisa nambah buku baru, bisa kita pindah ke belum. Nah udah sharing.
ada scrollnya. Scroll mana? Scroll. Nah, di sini ada ubah, ada hapus ya. Di sebelah kanan ada ubah, ada hapus. Ntar nggak kelihatan. Nah, sini ada ubah, ada hapus di sebelah kanan. Nah, ada ubah, ada hapus di sini. Nah, ada ubah, ada hapus sebelah kanannya. Ini contoh yaitu tabel buku form buku ya. Jadi si administrator bisa ngapus, bisa ngubah, bisa nambah. Nah, itu cirinya pembedanya user biasa dengan administrator. Pembedanya, kalau administrator dia bisa ngelola semua, termasuk dia bisa ngelola laporan pinjaman, anggota, buku, dan seterusnya ya. Tuh. Nah, kita kalau mau logout sini aja, logout. Oke, logout. Nah, dia larinya ke halaman autentifikasi kan, tuh di addressnya autentifikasi. Masuk ke sini bisa ya, nanti serah enter atau klik masuk loh ya. Itu ya. Jadi saya kasih tahu cara jalaninnya dulu nih. Logout. Nah, kalau balik lagi ke ini, tinggal dihapus saja autentifikasinya. Nah, jadi halaman user biasa atau front ya, halaman front atau di back end front gitu ya. Di sini harus daftar dulu, habis itu baru login pakai yang tadi didaftarin gitu. Nah, kemudian tadi ganti aksesnya di atribut role ID ya, tinggal diedit aja langsung sini, langsung klik, langsung di sini ada role ID. Kalau satu admin, kalau dua user biasa. Oke ya, sekarang kita masuk ke coding ya. Kita masuk ke coding. Nah, saya ingin menjelasin. Nah ya, ini udah. Kemudian kita cek dulu nih biar paham logikanya. Pertama, file yang terkait nih, pada waktu kita ngetik address di alamat filenya ya, file kita akses halamannya ya, kan itu tadi localhost pustaka strip booking ya, garing-garing ya, garis miringnya, kemudian di enter. Nah, dia kemana dulu nih? Nah, itu ya. Pertama kali sebelum lari ke situ, kita cek dulu adalah ini ya, file database mana itu. Nah, coba kita cek itu adalah nih database.php. Nah, kemarin kan ada yang database-nya not found ya, nggak ditemukan. Nah, cek di sini database.php. Nah, kita lari ke atdoc ya, atdoc aplikasi. Nah, kita lari ke sini ke database nih, controller di config ya, config nih database ya. Jadi adanya di atdoc, kemudian pustaka booking, kemudian di aplikasi, kemudian di
config, kemudian di database. Nah, ini diklik kanan, kita buka di editor Sublime. Nah, nih ada di atas seperti ini nih. Lihat ke bawah. Nah, di sini kan ada ini nih tempatnya di localhost, di hostname ya, atau 127.1.0.1 ya. 127.0.0.1 ya. Kemudian di database, kemudian root, username root itu ininya ya, yang ada di ppmadmin, posisi user ya. Kalau root berarti yang paling tinggi ya, paling atas, bukan user biasa. Kalau di ppmadmin istilahnya root ya, untuk user administrator ya. Passwordnya kosong, nggak ada. Nah, ini yang penting, ini juga penting nih. Ini karena namanya beda dengan di database, makanya hasilnya adalah not found atau error ya, nggak tampil dia. Jadi ini harus sama dengan yang ada di dalam database MySQL, nama file, nama folder ya, nama folder atau nama databasenya. Ini harus sama. Yang pertama yang dicek database, kemudian yang kedua yang dicek itu adalah config. Nih, config untuk melihat base URL-nya. Tadi kalau kita awal belum tahu memanggilnya apa, kan ngeceknya di sini tadi di base URL. Nah, di config. Nah, ini base URL-nya. Kalau kita belum tahu alamatnya, base URL. Kemudian yang berikutnya yang dicek file autoload. Nah, autoload ini untuk terkait dengan database ya, terkait dengan folder model ya, karena yang menghubungkan antara CI dengan database ya adanya di folder model. Nah, nanti di situ dibuatlah yang namanya fungsi model. Kita cek di sini adanya di autoload. Nah, bagian bawah ya. Nah, ini juga terkait dengan library yang sering kita pakai nanti, form validasi, session sama database. Ini file-file bawaannya nih, harus kita aktifin di sini, harus kita isi di sini. Tadinya kosong di array, adanya di library. Nah, libraries. Nah, ini sini untuk folder model kita kasih nama di sini model booking. Nah, model booking. Kalau nanti dicek di model tuh ada di model, nah model booking ya. Model booking isinya cerut itu ya, isinya bukan cerut ya, CR-nya kan, create-nya kan di itu di langsung di database ya. Kalau ini adalah read-nya, read ya, get nih. Kalau read ini get di sini untuk memanggil isi tabel ya. Kemudian ada juga simpan, insert ya, ada insert di sini. Nah, dengan fungsi insert, nah ini SQL-nya insert into. Nah, ya. Sini dia narik untuk menampilkan untuk memasukkan data ke tabel booking sama ke temporary nih. Kalau kayak gini artinya dari tabel booking dan temporary. Sini ada syaratnya, yang ID usernya itu di temporary sama dengan ID user yang ada di booking. Nah, ini terkait dengan join nih ya, terkait dengan join. Tuh, kemudian nah ini yang update-nya, delete-nya.
Ini nanti dipakai nih, dipanggil di file lain, file lain ya, di file PHP yang lain. Nah sini. Nah ini untuk temporary-nya dikritik di sini. Temporary, nah saya jelasin temporary. Kenapa butuh temporary? Yang namanya transaksi ya, kalau transaksinya lebih dari satu barang ya, kalau transaksi lebih dari satu barang, mau itu e-commerce, mau itu perpustakaan, penyewaan buku ya, itu harus ada temporary-nya. Karena kan di sini ada data barangnya yang bisa lebih dari satu, adanya di detail pinjam nih. Tuh, detail pinjam. Nah, bukunya banyak tuh. Kemudian nomor pinjamnya juga bisa banyak. Nah, di sini bisa sama deh. Kalau misalkan bukunya 2, berarti kan nomor pinjamnya sama tuh, ada 2. Logikanya kan gitu. Ya, jadi kalau kita belanja, ada detail belanjanya tuh, detail transaksinya. Di samping ada yang transaksi utamanya, pinjam di sini. Nanti dia dihubungkan, dijoin dengan nomor pinjam, tuh ya. Nah, kalau di sini wajib ada primary key. Kalau di sini harus ada primary key-nya, nomor pinjam. Tuh, nomor pinjam jadi primary key. Kalau di detail pinjam, dia nggak boleh ada primary key karena dia menampung buku lebih dari satu. Makanya di sini nggak ada primary key. Itu logika yang benar ya di transaksi. Karena kalau pas skripsi atau tugas akhir, banyak kan logika hubungan antar tabelnya itu salah, karena dijadiin satu transaksinya, antara transaksi dengan detail transaksi itu dijadiin satu, ini satu tabel, kata-kata kayak gitu. Padahal logikanya nggak bisa, karena harus ada 2 tabel, yang satu detail yang bisa nampung barang yang banyak, yang satu lagi transaksi utama yang hanya berisi tanggal transaksi total gitu ya. Gitu. Makanya kan kalau kalian lihat di struk belanja itu ada sebenarnya ada beberapa sumber tabel itu. Ada tabel transaksi utama, ada detail transaksi itu. Itu nanti ada kegunaannya. Gitu. Kenapa harus dipisah? Jadi kalau kita ingin mengetahui penjualan, yang kita panggil cukup dari nomor pinjamnya atau nomor transaksinya aja, atau nomor invoice ya. Kita nggak butuh detailnya. Kalau laporan ke pimpinan itu nggak butuh, pimpinan itu hanya butuh kalau misalkan transaksi penjualan atau pinjaman, dia hanya butuh udah berapa total yang sudah terjual dan nomor dan data nomor pinjamnya gitu, atau data nomor invoice-nya. Itu aja yang dia butuhin. Nah, nanti kalau dia mau lihat yang detail, nah, baru tinggal dibuka ada tuh apa aja yang laku, atau barang apa aja yang laku, detail gitu. Kadang-kadang kalau pengen ngeliat ringkas sana, dia hanya ngeliat nomor pinjamnya aja sama totalnya, berapa duit totalnya semua gitu ya. Karena kebanyakan gitu, yang pengen dilihat laporan adalah laporan total penjualannya doang. Itu dia di transaksi utama. Dan logikanya lagi, kalau hubungan antar entity itu, istilahnya itu kalau di tugas akhir atau skripsi itu RD, hubungan antar entity atau antar entitas ya, diagram relasi entity, relasi diagram ya. Nah, itu nanti terkait dengan LRS, logika record struktur tuh ya. Jadi kebanyakan tuh salahnya di tugas akhir skripsi itu di transaksinya. Jadi transaksinya
dijadiin satu, padahal nggak bisa karena di situ ada primary key yang di transaksi utama, kemudian yang dipinjam. Nah itu transaksinya bisa berulang gitu nomornya. Tuh, jadi nanti kalau di delete itu nanti membingungkan tuh kalau pas di delete kalau transaksinya dijadiin satu ya. Kalau ini kan di delete kan, kalau di transaksi utama berarti hanya nomor pinjamnya hanya satu aja nih, misalkan nomor pinjam 20 misalkan, hanya itu aja nanti yang terhapus gitu, dan ngapusnya sekali aja. Tapi kalau di daftar pinjam, nah itu kan bisa banyak tuh 20 nomor pinjam 20 kan bisa lebih dari satu barang ya. Nah itu kalau mau hapus satu berarti satu banyak ya. Kalau transaksinya dikit, kalau banyak merepotkan itu. Makanya harus dipisah antara transaksi utama dengan detail. Jadi kalau barang yang dijadiin transaksinya dijadiin satu, banyak tuh nomor pinjamnya atau nomor transaksinya. Hapusnya harus satu-satu dengan nomor pinjam yang sama, dengan nomor transaksi yang sama. Itu logikanya. Tapi kalau ada dipisah kayak gini, yang di transaksi utama ada primary key, ya udah tinggal di situ aja pilih nomor transaksi mana yang mau dihapus. Nanti detail akan ikut terhapus otomatis gitu. Nah, ada join tadi. Ya, jelas ya. Jadi kebanyakan kesalahannya di transaksi dijadiin satu ya. Padahal di situ harus ada dipisah ya. Nah nanti untuk ngisi ke detail pinjamnya ini sementara harus ditampung dulu di temporary ya. Nah, jadi pada saat kita masukin keranjang ya, nah keranjang itu sebagai temporary-nya nih, nih. Makanya temporary-nya nih di sini isinya campuran, ada data buku nih di temporary-nya. Tuh ada bebas nih tanggal booking, ID user, email user, ID buku, dari tabel user ada, dari data buku ada. Nah, gitu. Nah di sini pada saat kita bikin RD temporary ini nggak usah dimasukin, nggak boleh dimasukin ke RD, ini hanya tabel bantu ya. Jadi nyimpen data sementara, Jadi nanti kalau sudah di lanjutin transaksinya, selesai booking, dia harus dihapus, kosong lagi gitu. Makanya nanti kalau udah selesai nih, nah ini kan dia nanti begitu kita pilih di sini ya, Excel atau PDF atau print, nah nanti dia di delete nih datanya, PDF misalkan PDF. Nah ini penjualannya apa istilahnya, struknya ya, nah, atau invoice-nya, struknya. Nah itu yang di sini nanti di delete datanya. Tuh hilang kan sementara, yang tabel sementaranya hilang isinya. Itu logikanya. Oke, wajib ada dia. Makanya datanya pindah ke detail pinjam sama ke pinjam. Tuh, detail pinjam sama pinjam. Tuh, si datanya ke sini. Pindah ke sini datanya. Begitu kita klik selesai. Tuh. Ini udah kosong lagi, tidak ada buku di keranjang gitu ya. Itu logikanya kenapa harus ada temporary kalau one to many ya. Artinya satu transaksi barangnya banyak ya, one to many itu kan logikanya bisa kayak gitu. Jadi one to many itu satu, misalkan dari tabel jam ke detail itu kan one to many ya, one-nya dipinjam, many-nya di detail. Jadi
satu nomor pinjam nih, nomor pinjam yang ini kan sama nih sama ini nih, nah sama sama ini nih. Nah itu bisa banyak bukunya ya, bukunya bisa banyak gitu ya. Nah di sini pokoknya nggak boleh ada nama buku, judul buku, penerbit ini nggak boleh di detail. Dia adanya di temporary aja ya. Tuh, karena dia udah ada punya rumah sendiri, yaitu di buku itu udah punya rumah sendiri di buku. Di buku itu ada judul buku, pengarang, penerbit dan seterusnya. Itu logika RD yang benar ya, logika RD yang benar. RD itu singkatan dari entity relasi diagram ya. Jadi kalau bahasa kitanya hubungan antar tabel atau hubungan antar entity ya. Tuh, ini namanya entity atau nama lainnya tabel atau nama lainnya file gitu. Penyebutannya banyak ini istilahnya. Nah, jadi dipinjam ini transaksi utama, ini detail, ini sebagai detail transaksinya ya. Itu logikanya. Ini temporary-nya buat ngisi ke detail sama ke pinjam, ditampung di temporary sementara gitu. Untuk kenapa perlu tabel temporary ya tadi pertanyaannya. Kita lanjut sekarang. Setelah kita udah cek file database, config, atau load. Nah, ini kan kemarin kalau yang nggak nyimak dari awal kan nggak tahu, padahal sebelumnya kita udah cek, udah kita setting dasar-dasar dulu ini. Makanya kemarin Pak errornya nggak tampil ya, karena dia nggak ngecek dari awal gitu ya. Kalau dia udah ngikutin yang pertemuan 2, 3 gitu, udah harusnya dari sini dulu dicek cocok sama enggak gitu. Nah baru sekarang setelah kita panggil base URL nya ya, localhost dan seterusnya, nah baru sebenarnya yang tampil pertama dulu itu folder mana. Nah itu yang pertama dulu adalah folder controller ya, controller home.php. Nih, controller home.php itu yang pertama tampil. Nah udah di setting di situ di udah setting di tempatnya di tutup kan, tutup ini base URL. Bentar.
tuh udah, font tuh udah habis. Ada di folder file apa ya, lupa. Di root ya, di root, udah di root titik php. Nih tuh home ya, default controllernya ada di home jadinya, bukan di index ya. Harusnya kan normalnya kan di index standarnya awalnya. Maka di sini kita jadiin home sebagai default controller. Default controllernya di home jadinya sekarang. Tuh ya, di root, config di root titik php. Nah, begitu juga di pas kita buka home juga ditegasin lagi di sini. Tuh passwordnya adalah home gitu. Oke, di sini yang tampil adalah halaman home.php gitu ya. Nah sekarang di home.php, nah dia manggil apa dulu nih, manggil header kan. Nah di sini dia kalau dia login sama belum gitu ya. Ini yang halaman ini, halaman ini kan terdiri dari beberapa tabel nih. Ada tabel buku ya, ada tabel detail buku, ada booking ya. Nih jadi ini isinya nih. Ada untuk nampilin login. Nah loginnya, nah mungkin di sini dicek dulu kan, ada logika dulu di sini, dia udah login atau belum. Kalau dia sudah login ya, kalau dia sudah login maka nama usernya akan tampil tadi di pengunjung ya. Nah kemudian dia manggil header. Nah headernya ada di sini di view, folder view ya, headernya ada di folder view. Nah ada di folder view. Kita buka ini juga, open yuk ya. Nah ini ada di template user. Nah ini ada di headernya sini. Ini headernya. Sini ada beranda tuh ya kan, sama kan, beranda. Kemudian ada pustaka tuh ya kan, sama pustaka, beranda. Nah, kemudian di sini ada URL booking. Untuk yang ini kalau diklik larinya ke form booking ya, ke form booking. Nah ini ke form profil ya, kalau diklik. Nah di sini ada daftar sama login, tapi dikasih tipenya itu adalah modal ya. Tipenya modal itu maksudnya kayak pop up gitu ya. Jadi dia tampilnya kayak gini kalau modal. Kalau diklik, kita logot dulu, kalau diklik kayak gini tuh. Nah ini namanya modal nih, atau model ya, model. Kalau mau pengen jelas ada di www.3school ya. Kemudian di bootstrap ya, di bootstrap. Bootstrapnya lupa. Oh ada pilihan ini. Nah, sini ada paginasi. Paginasi itu untuk mengatur halaman ya.
atau halaman HTML atau apa HTML nya pakai UL dan LI ya. Itu tadi nyari apa ya tadi, modal ya, nyari modal, mana modal, modal ya. Nah tuh penjelasan modal ada tuh, ini untuk modal tuh, kalau dijalanin kayak gini ya, modal heading tuh ya. Ini codingnya kayak gini, bootstrapnya tuh ya. Kalau mau belajar lebih jelas tentang modal atau pop up ya, tampilan pop up, maksud istilahnya tampilan pop up. Tampilan pop up modal pakainya ya. Logikanya jadi dia yang pertama tampil adalah home yang dari controller, kemudian dari controller ini nanti dia manggil header, kalau dia udah login maupun nggak login dia akan manggil tampilan header tuh. Ini yang nggak login, ini yang login sama header. Dari itu ini isinya, tadi isinya ada menu-menu ya isinya. Kalau yang headernya sudah login nanti ini isinya tempat user, header, ini ya, ini tadi. Nah, kemudian nanti ini data, ini usernya nama yang udah diinput ya pada saat login. Berarti kalau pengunjung kan datanya kosong. Itu berarti bedanya di situ, nama pengunjungnya diganti dengan nama user pada saat login. Kalau kita login. Selain itu juga ada form buku, data buku, ada di view buku, dari view buku. Kemudian ini juga modal nih, modal view modal ya. Ada di view modal, view 4 model nih. Daftar anggota tuh, formnya yang tadi kita klik. Daftar anggota itu, ini codingnya ya, filenya ini isinya apa, objek-objek, ada tipe textbox ya, nama, alamat, mail, seterusnya. Nanti dia kalau diklik simpan dia larinya ke sini, ke base URL member daftar. Member daftar. Base URL-nya ya ada di sini, member ini di apa? Adanya di view member ya. View member, view member, bukan ini ya, member ini di mana nih? Oh, ke controller dia adanya, ini controller, ini dia yang ada, ini controller. Mana tadi? Yang ini kalau dulu dah, dia nggak terlalu banyak. Model aneh model.
model member daftar ini URL ke ini controller ya, dia ke controller ini, bukan ke view, ini controller ya. Controller member ya, controller member ya, sini larinya nih. So yang input masukan ini kan tadi di model ada inputan tuh, name-nya nama, name-nya alamat. Nah kan ditampung di sini tuh, post, nama, alamat ya kan, post, password. Nah ini juga bisa diganti di sini nih, kalau pada saat kita pengen jadi admin, langsungnya sini ketik 1 nih, langsung ganti nih jadi 1, jadi admin tuh pada saat kita daftar ya. Pas kita daftar jadi anggota, kalau ini dikasih 1 terus disimpan, udah tuh otomatis kita jadi admin. Nah, di sini dia role ID bisa diisi di sini. Selain diedit di localhost di PHP admin. Ya, tuh. Jadi di input. Nah ini kita logika jalannya tujuan filenya kemana-kemana. Kalau tahu enak ya. Kalau tahu enak. Jadi bisa kita bisa tahu, oh ini halaman ini filenya ini gitu ya. Oh halaman ini filenya ini gitu. Nih codingnya ini gitu. Pada saat sudah diklik simpan, dia larinya ke sini, ke file ini, kan enak kalau tahu. Tuh. Ke fungsi ya, fungsi daftar. Sini ada simpan tuh, simpan data. Simpan data ini kan adanya di itu, di model, folder model. Ada model booking, ada model user di sini yang make simpan data. Tuh ya, kalau itu kan enak. Nah kalau halaman ini login, nah ini kan login nih tuh. Nah dia di mana login? Nah saya lihat sini dengan daftar. Nah ada di sini juga nih. Nah, pada saat kita klik login, nah di sini, nah dicek nih, kita udah ada email, ada yang dicek itu email sama password. Sini dia, inputnya email sama password. Inputnya email sama password. Nah berarti kan kalau dia kan ininya istilahnya eksekusinya ya, loginnya benar salah gitu kan. Nah itu kalau form loginnya di mana? Nah berarti form loginnya adanya di, nah gitu, berarti ini harus ada yang ngirim kan gitu. Kalau post kan kayak tadi kan ada view, berarti kan harus di view nih, berarti tadi di view. Terus kita lihat di autentifikasi, ini login, ini bedanya apa? Member login. Lalu kita buka, ini login member, bukan login member. Ini login member, ini yang tadi. Halaman login member, ini login member. Ini apa ke bawah?
berarti cari di user login member. Ini kontrol home, kemudian header, modal di modal, ini link daftar udah, simpan larinya ke member, fungsi daftar ada. Yang itu fungsi bikin ya, yang kalau klik ke login, kalau klik ke login tampilannya ini login member, email, password. Berarti kita lihat header aja dulu, header. Nah ini login, nah sini ada login model, berarti di model nih, model di login. Nah ini daftar. Nah berarti di atas kayaknya nih. Nah ini dia nih tuh, itu cara ngeceknya di header dia tadi kan tuh, ini login, ini daftar, kita klik tuh. Main logika juga ya, main logika juga. Berarti kan curiga nih, wah ini berarti ada, kita lihat di header dia mengarah kemana tuh, header, oh ternyata dia mengarahnya targetnya ke modal ya, ada daftar modal, ada login modal. Nah pomnya ya, jadi kita cek di modal. Modal itu adanya di view ya, view di member. Nah berarti di sini ini yang login member tuh, sama kan, login member judulnya, isinya ada email, password, udah kesimpan, URL nya ke member. Baru kita cek di member penampungnya, kan ini tuh penampungnya, nama mana tadi penampungnya ya, ini ya penampungnya nih tuh, pos email ya, penampungnya itu yang ada tulisan pos ya. Nah, ini email pos ya. Nah, sama ini nama, alamat, isinya ada password, udah disimpan. Ini tadi ini yang apa, dapur, ini daftar. Oh membernya member itu ya, member emang tadi ini kesini, passwordnya ke member. Oh sini yang di home tadi apa nih, ini si halaman home nih. Login atau belum ini. Nah ini pada saat klik login dia tadi kita ke member. Oh berarti dia ngejalanin ini nih. Nah itu yang dicek tadi email sama password nih. Ini dia nih, masuk cek sini nih. Penampungnya ini email sama password nih dari sini. Dari modal dia lari ke member, dia ngirim email sama password. Kalau ada yang sini email sama password, ini dia penampungnya. Baru sini dicek jika usernya aktif, kalau satu kan aktif sama dengan satu tadi kan pada kita daftar, itu tadi. Nah mana tadi yang ada satu gitu,
di login. Di login. Di member. Oh, di daftar nih. Ini aktifnya 1 tuh. Aktif 1. Oh, 1 berarti aktif. Oh, pada saat daftar, oh di bawahnya daftar. Nah, sini ada jika user is aktifnya 1, dicek passwordnya. Jika passwordnya itu sama dengan yang ada di dalam tabel password ya, begitu juga email. Kalau ID-nya, sessionnya, nah maka tampil nih home-nya tuh, tampil home-nya sesuai dengan user. Tapi selain itu, kalau dia bukan 1, berarti nggak ada, maka muncul pesan password salah. Kita tes nih, kita tes login. Oh, password salah. Nah, ini berarti itu kodenya. Saya direknya ke home, halaman home. Ini kan halaman home. Atau home. Oh, ini halaman home ya. Jadi kalau kita masukin, nah, password salah. Oh, ini halaman home. Nah, sementara itu ya. Jadi udah logika arul filenya, logika alir filenya. Tadi pertama home. Di home ini dia nanti terdiri dari header ya. Kalau yang login maupun yang belum, nah bedanya di sini. Nanti dia manggil sama-sama header, daftar buku, dan seterusnya. Nah, kemudian kita terusin ada satu-satu, ada tuh header ini. Header itu nanti ada pilihan menu-menu ya kan. Tuh ada login, ada daftar, ada kalau diklik beranda ke home ya, booking ya, ke pembooking gitu. Nah, sini dia untuk daftar adanya di modal. Oh, ininya formnya ya. Kemudian nanti setelah diklik login ya, maka dia eksekusinya ada di member ini, ada di controller ya. Kan bagian eksekusi mah di controller ya. Gitu ya, bagian eksekusinya ada di controller. Daftar, login ada di controller. Untuk eksekusinya. Ini daftar, yang ini login ya. Dari member, controller intinya. Nah, itu aja untuk pertemuan hari ini. Jadi kita kita bahas untuk tadi ada yang dirubah ya, autentifikasinya dirubah apa ini. Oh, tadi ini yang sebagai admin ya, autentifikasi admin tadi ini. Oh ya, si admin ini, kalau admin lari ke situ ke backend ya tuh tadi. Kalau ini user ya, pengunjung. Oke, itu aja ya. Ini nanti kita lanjutin. Setelah ini udah tahu, jadi ini di header ini isinya, tabel-tabelnya kita tahu,
kemudian pada saat nanti kita terusin lagi setelah kita login ya, masuk tuh ke file mana aja larinya dia. Nah ini larinya ke file mana aja, bisa booking. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.